Pandang ke sini. Nah, seksi sibuk iki kenyataan ini. Tidak mau. Banyak kacang. Monggo. Punya kacang banyak ya, Bu? Iya. Bang Santo di belakang. Masih di dapur. Masih di dapur. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang mulia Ibunda yang kami perteni, mohon izin kami memberanikan diri untuk semenang di hadapan yang mulia Ibunda. Abang-abangku yang kami hormati, Abang Agenan, Ketua yang Majelis Silaturahmi Surah Kutubul Amin, ada pula abang-abang dari Kutubul Amin, ada Bang Buya, Maturun, Perawan pun, kemudian ada Dr. Buyo, terima kasih kehadirannya. Juga dari Batu Gingging, Kutubul Amin Batu Gingging, ada Bang Sindu Fendi, selamat datang ke Rawuh. Dan abang-abangku yang sangat kami banggakan dari jajaran Nurul Amin Surabaya. Kalau tadi disebut oleh Dr. Riwing alumni Suluk 1 Nurul Amin, saya 4 kali suluk di Surabaya. Dan alhamdulillah dibimbing secara intensif oleh salah satu yang hadir hari ini adalah beliau Ustaz Anas. Ada sedikit kisah menarik saya dengan Ustaz Anas, karena ini supaya menunjukkan kita betul-betul seperti yang disampaikan oleh Tati Ananda yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Jadi dengan kita dilembutkan hati kita ini menjadi bersaudara. Oleh kekuatan zikrullah kita dilembutkan hati kita, yang dengan itu kalian menjadi bersaudara. Kami datang ke Surau Nurul Amin Pandaan, ada hajat kalimatul waktu itu, dan Ustaz Anas sebagai naibnya yang bisa populer. Pertanyaan beliau begini, lu sampein ki kok ketok wae ning kene iki ana apa to? Tiba taunya Mas Murad itu adiknya Pak Yoyo toh. Jadi kita baru sadar kalau Pak Yoyo atau pengurus Surah Nurul Amin itu adalah kakak saya. Sehingga kalau saya jedul di Nurul Amin itu bukan karena apa, karena kami bersaudara tidak hanya secara rohani tapi secara lahiriah.
itu sedikit kisah tentang hubungan istimewa kami, dan saya yakin semua ini ada Bang Tommy sebagai Sekjen Yayasan Hakul Amin, kemudian Pak Endra ini juga Insinyur Miftahul Fauziah, juga dibesarkan dari Nurul Amin. Ini daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki keistimewaan demikian. Dan ini pertemuan antara Baitul Amin, Nurul Amin, kemudian dari Jawa Timur ada Gausil Amin. Semua lulusan-lulusan dari surau-surau tersebut berhimpun di Hakul Amin. Jadi Hakul Amin ini harus bersyukur sekali karena diawali dengan almarhum Bapak Sutomoni di Dipuro di Lempuyangan daerah istimewa Yogyakarta, kemudian memiliki surau besar di Jalan Kaliurang, kemudian beliau uzur diteruskan oleh kebetulan adalah menantunya, yaitu Abangda Dr. Andes Haji Darmojo Ruspani. Dengan inilah tarekat yang mulia Ayahanda Guru berkembang pesat di wilayah Jateng dan DIY. Jadi kalau yang baru-baru masuk tahun 2000 ke sini, sejarah ini harus diketahui. Berdirinya Surau Hakul Amin Kalasan ini insya Allah atas syafaat yang mulia Ayahanda Guru kita, dan itu menjadi tempat kita semua menjadi lebih bersaudara. Yang mulai Bunda yang kami berteni, Abangda pimpinan peramalan Surau Hakul Amin yang kami hormati, pada tanggal 11 bulan 01 tahun 2016 jam 11 amanah itu turun dari Yang Mulia Ayahanda Guru melalui Yang Mulia Ibunda. Beliau ditemani atau didampingi oleh Abangda Khairuddin dan Abangda Suroso Surya Atmaja, kemudian Abangda Dr. Andes Haji Darmojo. Kebetulan waktu itu kami sendiri yang mendampingi di hadapan Notaris Muhammad Ali. Pada jam itulah dipersaksikan secara legal formal amanah ini, yaitu sebidang tanah di daerah Kalasan ini seluas kurang lebih 600 meter tadi. Amanah itu diteruskan kepada beliau Abangda Dr. Andes Haji Darmojo Ruspani. Akan tapi teks yang terjadi waktu itu kalimatnya kurang lebih begini, kalau saya salah mohon diluruskan Mas Suroso. Janganlah saya sendiri, saya membawa badan kesuruhan, karena badan kesuruhan itulah nanti yang secara teknis akan turut serta bertanggung jawab terhadap amanah ini. Kemudian tertulislah di dalam akte notaris itu nama beliau, kemudian pimpinan peramalan, kemudian di dalamnya ada badan kesuruhan. Badan kesuruhannya adalah sebuah badan yang berada di bawah Yayasan Hakul Amin. Yang ketuanya adalah Abangda Dr. Dwi Purnanto yang hari ini mohon izin tidak bisa turut serta dalam kegiatan hari ini. Kemudian lagi yang harus dicatat khususnya oleh pengurus Hakul Amin Yogyakarta, bahwa di dalam akte notaris itulah tertuang sebuah kalimat yang harus menjadi pegangan kita semua, bahwa amanah ini diteruskan untuk suatu kegiatan peramalan zikrullah tarikatullah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah yang di dalamnya berguru bermursyid keharibaan yang mulia Ayahanda Guru. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi mohon maaf Bang Hendro,
sebagai pengurus 1, Bang Tamin pengurus 2, dan para jamaah di wilayah khususnya DIY ini. Nanti suatu saat misalnya entah cucunya Pak Endro, entah cicitnya jamaah dari sini tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai mursyid penerus ayahanda guru yang ke-36, 37 ataupun ke-40 misalnya ini, atau bahkan mungkin Pak Endro sendiri. Ini kami dari Badan Keseluruhan berhak untuk mengambil alih. Jadi tidak boleh ada kegiatan di Suro Kalasan ini yang di luar adab peramalan Tarikatullah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujahidiyah yang di dalamnya kita berguru bermusyid dari Bahan yang mulia ayahanda. Ini yang harus kita kawal bersama sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Itulah sekelumit cerita, sehingga pada hari ini kita saksikan bersama berkat syafaat yang melanda guru kita, yang turun di hati orang-orang yang telah dilembutkan hatinya, sehingga dengan senang, gembira, sami'na wa ata'na, mewujudkan karya terbaiknya, hartanya, pikirannya, tenaganya, seluruh jiwa raganya untuk terwujudnya suatu tempat yang diridhai Allah, untuk di situ setiap pagi dan petang disebut nama Allah sebagai tempat curahan nur ilahi. Dan disitulah nanti orang-orang yang diridhai Allah dihimpunkan untuk menerima curahan ilmu dan amal. Maka inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, khusus yang mulai bunda yang kami berkani, mohon kiranya nanti berkenan untuk meresmikan sebagai tanda awal berlangsungnya kegiatan berwiridan di surah ini. Kami sangat berharap doa restu dari Yang Mulia Bunda dan seluruh abang-abang yang sekalian hadir, benar-benar tempat ini menjadi tempat yang diridhai Allah SWT. Insya Allah kita semua akan menjadi saksi, dan ketahuilah setiap kesaksian yang kita naikkan atas dasar ilah, insya Allah itu akan menjadi setitik atau sejarah amal yang bisa memberikan syafaat kepada kita pada saat yaumul qiyamah. Inilah persembahan dari seluruh pengurus dan seluruh jamaah jajaran Hakul Amin dan murid-murid yang ayahanda guru turut serta berubudiyah berkarya sehingga terwujudnya surah kita yang baru ini atas ridha dan syafaat yang mulia. Selanjutnya menjadi tugas yang sangat berat bagi pengurus Hakul Amin Yogyakarta ini dan seluruh jamaah. Karena apa? Mendirikan itu suatu hal yang kasat mata. Selesai sudah, kemudian tugas yang berikutnya yang paling berat adalah merawatnya. Merawat bangunan ini adalah merawat atau pekerjaan pun yang kasat mata. Kalau kotor bisa dipel, kalau catnya buram bisa dicat lagi, kalau tanamannya kering bisa disiram. Akan tapi bagaimana pengurus dan jamaah di sini benar-benar pandai merawat hatinya masing-masing, sehingga saling berlomba-lomba untuk menguatkan diri di dalam berhadap kearifan yang mulia ayahanda. Maka jika nanti di Surah Hakul Amin Kalasan ini hadap murid kepada gurunya, hadap sesama murid, hadap
di dalam syariat thariqah itu sendiri tidak dijalankan, hadap di dalam bersyariat tidak dijalankan, maka ketahuilah kita sudah diberikan banyak contoh. Apa yang pernah disampaikan oleh Yang Mulia Ayahanda Guru, suatu saat nanti akan banyak sekali murid-muridku yang berguguran. Yang itu kami pahami. Karena apa? Karena hadap yang tidak dipegang dengan sebaik-baiknya. Kita sering mendengar ungkapan sami'na wa ata'na, mendengar dan patuh. Mendengar itu adalah sesuatu yang mudah, akan tapi patuh adalah sesuatu yang sangat berat. Karena disitulah cerminan kualitas ilmu, kualitas amal seseorang, sehingga terwujudlah hadap ataupun akhlak yang baik. Inilah tugas berat kami di dalam kepengurusan, khususnya di Haqul Amin Yogyakarta ini, terhadap proses memelihara amaliyah tarikat Naqsabandiyah ini dengan hadap-hadap yang kita lalui. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan, sesungguhnya hari ini kita tidak sendirian dalam proses peresmian ini, karena beliau, yaitu Abangda Pimpinan Syairiyah Bukul Amin, tidak bisa turut serta hadir dalam kegiatan hari ini. Ada sakit, dan yang kedua, Abang kita Ketua Yayasan Bukul Amin, Abangda Khairuddin juga ada sakit, sehingga sesungguhnya kurang sempurna kami merasa tanpa kehadiran abang kita berdua tersebut. Pada demikianlah takdir, maka kewajiban kita untuk saling mendoakan semoga Abangda Kamaluddin dan Abangda Khairuddin segera sehat kembali dan Allah, dan bisa kembali hadir bersama kita semua. Untuk itu marilah kita persembahkan bacaan 1 kali Al-Fatihah, 3 kali Al-Has, 3 berpahala. Kita persembahkan dari Badul Rohani yang musuh kita, sekiranya menjawab syafaat untuk Abangda Kamaluddin dan Abangda Khairuddin, diberikan kesehatan sebaik-baiknya kesehatan. Billahi wa syafaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian terakhir kali yang bisa kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan, terima kasih atas kerawannya dan mohon bersabar, memang Jogja agak panas ya. Yang biasa di daerah dingin, mohon bersabar. Nanti insya Allah hari ini banyak ilmu yang bisa kita ambil sebagai oleh-oleh untuk kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Mohon bersabar dan mohon nanti bisa mengikuti sampai acara ini berakhir. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf di sana sini, mohon maaf segala kekurangan. Alhamdulillahi taufiq wa hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rasa syukur kita yang setinggi-tingginya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama atas segala berkah dan kurnia-Nya, terutama pada hari ini berupa izin dan rahmat dan kurnia-Nya pada kita semua telah menyaksikan suatu karya besar, karya yang tidak bisa dibanding oleh dunia, karena semua saudara yang telah berjuang untuk ini telah membuktikan baktinya untuk menegakkan kalimat Allah dan telah membina komitmen untuk tetap menjaga dan memelihara supaya istiqamah. Ini tidak tertinggal saya, dan tentu tidak lupa kita menyampaikan salam salawat pada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada yang selalu membimbing kita zahir dan batin, membimbing rohani kita untuk tetap istiqamah mengikuti contoh tauladan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, mengingat pada perintah yang sangat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah yarjullaha yaumil akhir. Bahwa sesungguhnya dalam Rasulullah itu ada tauladan yang paling sempurna bagi yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dan yang ingin beriman pada yaumil akhir. Inilah sebenarnya yang telah diamanatkan, telah disampaikan, telah diberikan, telah diwasiatkan kepada roh kita, sampai kepada semua, sampai kepada wasiat yang terakhir dari ayah Nabi kita sendiri, tidak lain melainkan supaya kita dalam anak bukir daripada wasiat-wasiat terakhir yang dari Nabi kita, satu yang paling pokok diantaranya adalah berkekalan melaksanakan apa yang telah diberikannya, yaitu adalah dilakukan zikrullah. Nah, jadi ini sungguh-sungguh suatu karya yang luar biasa. Ada perbandingannya bahwa kita telah berbuat banyak. Hakul amin. Alhamdulillah sekarang ini berkembang terus. Ini adalah surau yang ke-17 tadi saya dapat informasi dari Komandan Pimpinan Hakul Amin. Merupakan suatu yang saya hanya bisa mengatakan karya agung yang dapat kita laksanakan. Jadi rasa syukur hingga ini meliputi segala sesuatu yang menjadi dasar bagi kita amal ibadah kita dalam hidup kita ini. Rasanya pada saat ini
ungkapan rasa syukur itu hanya dapat barangkali kami harapkan semoga kita yang telah menerima yang ini sungguh-sungguh membina, semoga kita benar-benar istiqamah. Karena kalau yang diberikan itu sudah tidak tolak bandingannya adalah yang teragung yang seorang manusia untuk diserahkan dan amanatkan kepada murid-muridnya, anak-anaknya, kita semua yang sangat mencintainya. Sekarang tergantung pada kita. Jangan sampai amanat yang demikian tingginya, jangan sampai kita jadikan itu hanya bahan pusaka yang kita simpan-simpan dan puja-puja atau jadikan semboyan atau moto-moto, tetapi melainkan hari ke hari, waktu demi waktu, sepanjang hidup kita mestilah itu menjadi kita ingin tahu apa sesungguhnya isi pesan itu, bagaimana sesungguhnya kita menunaikannya agar dapat sampai kepada tujuan sebenarnya jauh-jauh, hanya mengingat bahwa sabda Rasulullah, awalul dini ma'rifatullah, awal daripada agama itu, Islam itu adalah ma'rifat akan Allah. Ma'rifat, tidak sampai orang pada ma'rifat, tidak akan dapat itu ma'rifat hanya dengan mujahadah yang tidak tolak bandingannya, tidak berhenti-berhentinya. Karena sedikit kaji akalnya, kaji pikiran ini, semoga ini dapat menjadi lebih memperkuat kita. Karena kalau soal namanya iman, kita beriman, kita sudah terima, tapi apakah sungguh-sungguh kita sudah menyadarinya? Nah, di sini senjatanya adalah mengetahui bahwa segala sesuatu yang Allah Ta'ala itu adalah di dalam sifatul rububiyahnya. Tauhidnya namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tidak akan dapat dicapai melainkan dengan tauhid ubudiyah, tauhid kehambaan, tauhid ubudiyah, tauhid yang paling kontras dengan yang mau diwujudi. Tetapi begitulah rupanya sunahullah. Karena menjadi satu kata-kata besar bagi kita umat manusia ketika mendapatkan fatwa Rasulullah, hendaklah kau berperangai seperti perangai Allah Ta'ala. Tidaklah mungkin itu dimengerti secara otak saja, secara pikir yang serba rububiyah, serba maha, tidak akan mungkin dicontoh atau didekati oleh makhluk atau yang serba tidak punya kekuatan, melainkan adalah menyempurnakan ketidakberdayaan kita. Bila barangkali itu daripada kenapa doa yang paling utama di dalam amalan kita ini adalah tidak yang maksudi wa ila tamadudi. Jadi semua yang kita lakukan ini hanya untuk menyempurnakan kehambaan kita, ketidakberdayaan kita, sebagai bukti bahwa kita telah berubudiyah sedapat-dapatnya sama-sama kita untuk dapat meraih, menggapai, mencapai, mendekat kepada yang dituju. Semoga ini menjadi pedoman bagi kita semua dan menjadi istiqomah kita. Barangkali inilah yang kira-kira dapat kami sampaikan sedikit, mengingat supaya
wasiat ayah lalu kita yang terakhir yang sangat, karena tidak mungkin itu menjadi wasiat terakhir yang begitu ditekankan kalau tidak itu adalah kunci kemenangan bagi kita. Semoga kita lebih sempurna dalam hal ini, dan apa yang telah terbukti pada hari ini, telah teruji pada hari ini, telah kita saksikan ya, ibunda kita